Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bimo Aryaseno dari kelas 1F. Oh, hai, what's up everybody? Selamat datang di video saya, yang mana saya akan membahas dan menerangkan secara singkat mengenai persepsi. Oke, setiap orang memiliki sudut pandangnya masing-masing, tetapi benar atau salahnya, siapa yang tahu? Maka itulah keunikan dari persepsi. Oke, dalam kesehariannya kita menyebut persepsi biasanya sebagai sudut pandang. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan saya dan teman saya sedang berjalan di daerah kampus, dan kami melihat ada satu pria, yang sebut saja namanya Raka, begitu ya. Nah, saya bilang ke teman saya bahwa Raka ini orangnya begini-begini loh. Lalu teman saya menjawab dan dia mengatakan, oh, tapi menurut saya si Raka ini orang yang begitu-begitu-begitu. Jadi apakah yang dimaksud oleh persepsi ini? Apakah yang dimaksud dengan persepsi? Oke, di dalam komunikasi, persepsi merupakan tahapan tiap individu atau kelompok dalam memahami serta mengenali lingkungannya melalui panca indera. Panca indera seperti apa? Semua panca indera seperti pengecap, penglihatan, pendengar, penciuman, perasa. Di dalam memahami serta mengenali tentunya ada suatu proses, sehingga timbullah sebuah interpretasi atau pemaknaan. Nah, maka apa saja sih proses dalam persepsi itu? Yang pertama adanya suatu objek atau stimulus. Lalu ada sebuah perhatian, dan selanjutnya tentu saja adanya panca indera. Dan yang terakhir, syaraf sensoris. Mengapa keempat ini diurutkan dari yang pertama sebagai objek? Karena tentu saja ada objek dan kita memperhatikan objek tersebut atau stimulus tersebut melalui apa? Panca indera, seperti contohnya penglihatan. Maka lalu dilanjutkan oleh syaraf sensoris, syaraf yang akan meneruskannya hingga ke otak kita, dan otak kita lah yang dapat memaknai sesuatu tersebut dari stimulus atau objek yang sedang kita perhatikan. Oke, lantas apakah persepsi itu selalu benar? Tentu saja tidak. Seperti dari contoh kita sehari-hari saja yang pastinya kita alami. Saya dan teman saya tentu saja dapat memiliki sudut pandang yang berbeda, walaupun terhadap suatu hal yang sama. Kenapa dapat seperti itu? Ada suatu sudut pandang atau persepsi yang berbeda, walaupun objeknya atau stimulusnya sama begitu. Ya, karena latar belakang masing-masing orang tentu saja berbeda. Latar belakang seperti apa? Pengalaman, minat, bahkan suasana hati seseorang dapat mempengaruhi ia dalam memaknai sesuatu. Dan masih banyak lagi seperti rasa. Nah, hal-hal tersebutlah yang dapat menjadi alasan atau mempengaruhi seseorang dalam menginterpretasikan atau memaknai sesuatu. Maka tentu saja persepsi dapat berbeda. Maka persepsi tidak dapat dikatakan kebenaran yang mutlak. Oke, lalu apakah persepsi bisa salah? Tentu saja bisa. Seperti apa contohnya? Maka simaklah video berikut. Mas, buang sampah pakai mata dong, Mas. Oh ya, maaf mas. Oke, terima kasih. Nah, mungkin adegan barusan merupakan
contoh dari kegagalan suatu persepsi atau kesalahan dalam mempersepsikan sesuatu, menginterpretasikan sesuatu, memaknai sesuatu. Ya mungkin cukup sekian dari keseluruhan video yang ingin saya sampaikan mengenai persepsi dalam komunikasi. Pastinya dalam video ini masih banyak kesalahan dari saya sendiri, dari pengucapan kata, baik dari pengucapan kata, dalam pengambilan video, ataupun dari hal-hal lainnya. Maka dari itu saya minta maaf sebesar-besarnya, dan saya harap video ini dapat bermanfaat serta mendapatkan ilmu bagi para penonton sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.